kalau dibilang kita bersaing untuk mengalahkan yang 3 raksasa ini memang besar. Memang kalau orang lihat sulit, butuh Kak. nyali yang besar. Sulit. Tapi kita punya strategi. Nah, strateginya adalah kasih tahu di sini. Strateginya Sepanjang tidak apa-apa ya dikasih tahu. Gak apa-apa sih sebenarnya. Di high cap, kalau memang kita mau tempur abis di kota ini, bisa. Tapi kita babak belur. Nggak sampai mati babak belur. Nah, bagaimana mengurangi babak belur itu? Nah, strategi kami adalah kalau misalnya kita punya mimpi, tapi mimpi kita itu terlihat kayak terbatas, jangan ubah mimpi itu. Tapi caranya yang kita ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Femi Udoki Podcast. Dan kali ini saya ditemani oleh salah seorang anak muda yang luar biasa, CEO dari High Cap. Iya, Rezaldi Latanrang. Iya, ini CEO dari High Cap yang kemarin baru diluncurkan aplikasi High Cap. Apa itu High Cap? Ya, nanti kita tanya-tanya. Ya, apa kabar Reza? Alhamdulillah Kak, sehat ini. Alhamdulillah. Cuman agak batuk sedikit ya karena musim. Kayak musim. Iya, lagi musim. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Iya, itu pengaruh juga. Iya. Tapi Reza masih di lapangan juga tidak kan? Atau untuk awal-awal memang harus didampingi terus atau gimana? Kalau itu kan sebenarnya kalau orang lihatnya kan kalau CEO itu tidak perlu. Tapi kalau saya lebih suka memang terjun ke lapangan. Iya. Cuman karena begini, Pak Dahlan bilang begini, Dahlan Iskan. Itu selalu saya ingat itu kata Pak Dahlan bahwa seorang pimpinan yang baik itu harus tahu pekerjaan anak buahnya. Benar. Iya. Dan itu memang saya pakai di dalam kehidupan saya karena cuman bedanya ini tapi podcast ya, mungkin semua orang tahu, padahal saya sebenarnya menyembunyikan identitas saya. Jadi saya itu kadang-kala kalau misalnya saya turun temani teman-teman dari yang para driver, yang teman-teman tim yang dia turun ke lapangan, tim operasional itu yang cari-cari driver, yang sosialisasi ke merchant, mitra kayak rumah makan begitu. Itu kan sering kali ditanya. Yang CEO-nya. Iya, yang CEO-nya yang mana, yang ini yang mana. Itu saya sudah sounding ke teman-teman, jangan bilang anak, pokoknya skut. Iya. Jadi ya teman-teman itu ada Pak orang sana, orang dari pokoknya tidak mau disebutkan namanya begitu. Kadang-kala kami sebutnya ya Bunda Sukma. Kadang-kala kami sebutnya Bunda karena kita kan founder bertiga. Saya ingin perkenalkan juga. Jadi, foundernya ada saya, CEO-nya, terus founder ada Bunda Sukma, sama Nurilawati Ibu Irma. Orang lagi tahu Ibu Irma. Ibu Irma. Halo Bunda. Jadi ada Bunda Sukma, ada juga ayah, kita sebutnya ayah, suaminya Bunda, itu Pak Norman Wartabone yang sekarang jadi sekarang masih kepala balai. Sekarang kepala balai di mana? Masih di mana? NTT sekarang. Oh, NTT. Iya, di Kupang. Yang kemarin itu yang bikin kita bangga semuanya ya tentang peluncuran apa namanya itu? Pelabuhan Labuan Bajo yang go internasional. Iya. Itu. Beliau lah juga salah satu founder di High Cap ini. Jadi kadang-kala saya sebutnya ya kedua orang ini atau beliau ini yang notabene memang kami sebutnya ayah bunda. Tapi Ibu Irma di situ posisinya sebagai founder dan juga COO. CEO-nya COO. Jadi Chief Operational Officer. Ayah Chief Financial Officer. Iya. Ini kenapa namanya jadi High Cap? Jadi High Cap itu kan istilahnya high manggil gitu. Hai manggil. Nah, Cap itu kalau Kak Femi lihat di logonya kami itu. Itu kan ada itu CAB-nya itu Cap itu kan taksi. Iya. Ya kan berasal dari taksi. Tapi kita bungkus dia, kita desainkan dia dalam bentuk motor. Iya. Nah, betul. Ini. Betul. Nah, ini keren ya. Itu mencari inspirasi untuk bisa mengaitkan. Ini yang dapat inspirasi ini dapat dari mana ini?
Untuk logonya ini saya dengan adik saya. Itu kita push. Ini bagaimana bentuknya? Karena kalau kita bikin dia dalam bentuk kayak logo biasanya gitu kan, sekarang itu kalau startup itu lebih condong kayak ketulisan. Agar dia bisa jadi mengingat, tulisannya langsung apa namanya? Langsung kena begitu. Begitu lihat langsung. Iya, orang itu high cap gitu kan. Nah, cuman kita punya logo di sini juga, itu logo dia kayak simbolisnya gitu. Dia kayak maskot. Jadi Gojek juga kan tulisan. Cuman ada yang bulat betul. itu. Grab juga begitu. Maxim juga begitu. Maxim kan manusia yang ininya, ikonnya atau maskotnya. Nah, kita itu dari tangan ini, gambar tangan hai gitu. Oh gitu. Tapi kita lebih ke digitalisasikan aja gitu. Iya, jadi kan sebelum launching ini kan saya cari-cari apa ini high cap. Saya pikir begini, ini aplikasi high cap. Mungkin untuk pendidikan atau apa. Jadi sampai mau launching itu saya masih. Tapi kalau untung di koran sudah ada ya beritanya. Ada, jadi di koran, media online. Oh, jadi ini maksudnya high cap. Iya, sampai terpikir untuk jadi ketemu Bunda Irma bagaimana, kemudian sampai terpikir untuk bikin high cap ini. Jadi kan waktu saya masih 2000 berapa ya, Gojek masuk pertama kali. Itu Gojek masuk pertama kali 2016. 2000 mungkin. 2016 ya. Itu teman-teman kan ramai pada saat itu bingung. Ini mau pakai Gojek Bentor atau Grab Bentor seperti apa gitu kan. Di saat teman-teman saya itu sibuk memikirkan bagaimana caranya mau pakai, saya sibuk sendiri bagaimana caranya menciptakan. Bisa menciptakan ini ya. Jadi saya cari tahu bagaimana sih. Nah, dan saya selalu berpikir kenapa sih kita hanya jadi pengguna, hanya user terus. Yes. Sekali-sekali ayolah anak-anak muda ini kan. Tapi banyak di luar sana teman-teman saya itu, saya tergabung di dalam developer Gorontalo. Nah, itu forum developer Gorontalo itu kita sering bikin ekosistem. Nah, ini dia yang ekosistem startup ini banyak sebenarnya di kota Gorontalo. Sebelum saya mau menjawab pertanyaan tadi ini Kak. Jadi ekosistem di startup ini banyak di Gorontalo. Hanya saja mereka ini satunya mungkin tidak termediasi, sehingganya bisa disebutkan patah di tengah jalan atau dan lain sebagainya. Banyak jadi yang kalau semangat ada, ada. Nah, kalau pertemuan saya dengan Bunda, pada saat itu saya sudah bikin startup. Jadi ini mungkin startup kedua saya. Oh, yang pertama apa? Yang pertama itu namanya Amas. Nah, itu saya dengan teman saya. Mila Panigoro. Yang Mila Panigoro itu pasti kenal. Anaknya anak entrepreneur. Yang suka apa namanya? Iya, saya rencana mau panggil juga dia. Yang suka review Mila, skincare. So disebut Poli nama. Dia memang suka ini pengusaha, suka usaha. Nah, tertarik saya bikin dengan dia, kita bikin namanya Amas. Aplikasi masyarakat pada saat itu. Nah, itu tapi kalau di Amas itu lebih lengkap lagi. Jadi bisa cari jodoh dan lain-lain. Gitu. Iya, dulu. Sempet tapi ini juga ojol juga. Ojol juga. Oh, iya. Itu terus? Bisa booking hotel juga. Nah, ketemu dengan Bunda Sukma. Kita diajak oleh Mila, saya diajak oleh Mila itu ke PIU. Bunda Sukma dulu di PIU. Pusat Inovasi. Iya, Pusat Inovasi UNG. Iya. Ketemu di PIU, Irma direkturnya. Ketemu di PIU, Bunda alhamdulillah Bunda suka dengan inovasi kan, karena memang PIU Pusat Inovasi UNG. Lalu kita diberikan dana. Nah, dari situ sih awal mula kita kenal dengan Bunda. Nah, lalu tapi kan di awal itu kita belum tahu skemanya dan lain-lain, itu kita belum tahu bagaimana untuk survive atau mungkin bisa mempertahankan ini jangka panjang dengan, saya mungkin nggak sebut modalnya yang diberikan UNG berapa. Tapi kita dapat itu dari UNG. Dan untuk yang apa ini, Amas ini? Iya, itu salah satu program dari UNG yang membantu mahasiswa dan dosen untuk yang punya inovasi. Oh, waktu itu Reza masih mahasiswa? Masih mahasiswa saya. Nah, lalu matilah Amas ini karena memang nggak bisa survive.
Karena timnya memang cuma 2 juga, saya dengan Mila. Oh gitu. Nggak bisa survive. Padahal waktu itu kita sudah pernah ke Jogja. Ke Jogja itu kita ikut inkubasi, pitching inkubasi. Gagal juga di sana. Tapi masuk dalam kategori 7 besar dari 30. Itu masuk kategori 7 besar, dan ya yang di pitching itu kan yang berhasil 1 sampai 4 kalau saya tidak salah itu nanti dapat investasi. Nah dari pitching di UGM kemarin mati, startup kita mati. Ya memang down sang pada saat itu. Ya. Next ceritanya kita skip. Lalu saya ketemu lagi dengan Bunda di It's Me Gorontalo. Oh iya. Di It's Me Gorontalo. Nah pada saat itu memang teman-teman It's Me ini ingin bahwa kota Gorontalo itu punya marketplace sendiri. Nah bahwa di beberapa daerah itu punya marketplace. Hanya saja di Gorontalo ini belum punya marketplace kita sendiri. Pada saat itu Bunda langsung sadar bahwa di sini di It's Me kita punya anak muda loh yang pernah bikin itu. Dan ya Reja namanya. Maka dari situ kita mulai, saya diskusi lagi dengan Bunda. Dan ayo hidupkan kembali Amas kemarin. Tapi ya kita ganti dengan formula yang baru. Jadi Mila masih gabung juga di sini? Enggak. Oh, enggak gabung. Sudah manajemen baru kita. Oh iya. Itu. Jadi memang tapi ini kan bersaing dengan beberapa benar. Ini ya startup. Jadi bagaimana untuk bisa kan kemarin sudah ada pengalaman nih bikin tapi tidak survive. Nah pengalaman ini kan pasti akan jadi modal lagi buat berikut ini. Ini bagaimana ini bisa optimis, bisa minimal bisa menyaingi, bahkan mungkin bisa lebih dari yang ada sekarang. Iya betul. Kalau kemarin itu Kak, kita kan belum kenal dengan namanya iklan, ads dan lain-lain. Kita belum banyak, kita belum banyak kenal tentang itu. Terus kalau bisa dibilang belum terlalu siap lah. Iya. Apalagi cuma dikerjakan oleh 2 orang. 2 orang itu dengan tim yang 2 orang itu fatal sekali sebenarnya. Sekarang alhamdulillah terbantukan dengan sudah ada tim. Sudah dilengkapi kantor kita, dan saat ini kita pasang ads di mana-mana. Banyak support lah kalau saat ini. Jadi kalau dibilang kita bersaing untuk mengalahkan yang 3 raksasa ini memang besar. Memang kalau orang lihat sulit Kak. Nyali yang besar. Sulit. Tapi kita punya strategi. Nah, strateginya adalah kasih tahu di sini. Sepanjang tidak apa-apa ya dikasih tahu. Gak apa-apa sih sebenarnya. Sama kayak Indomaret, Alfamart. Sebut branding. Toko-toko besar itu kan punya strategi yang sama. Ada apa-apa di sini bebas menyebut branding. Ada nilai aktivitas yang ditempuh kan antara keduanya. Kalau ada yang A, pasti B ada. Itu kan meramai sudut-sudut itu, ada nilai aktivitas yang masing-masing. Nah, di HiCap kalau memang kita mau tempur abis di kota ini, bisa, tapi kita babak belur. Nggak sampai mati babak belur. Nah, bagaimana mengurangi babak belur itu? Nah, strategi kami adalah kita turun juga ekspansi ke daerah. Karena daerah ini tumbuh Kak. Betul. Daerah ini tumbuh, UMKM ini tumbuh. Saya sebut aja Kabupaten Pohuwato itu UMKM tumbuh. Emang di sana belum tumbuh. Ada ya? Di sana hanya ini juga. Di sana ini hanya dari luar juga. Dari Kabupaten Luwuk. Drive. Iya. Nah itu masa kita kalah sama kabupaten lain kan. Jadi ini sudah mulai ekspansi ini kita ke sudah mulai Pohuwato, ekspansi ke daerah-daerah lah. Ya, ke Garut. Kenapa? Nah, kalau misalnya orang, misalnya mahasiswa di sini nih, dia kan ngekos di sini. Dia punya kehidupan sehari. Katakanlah dia yang suka pakai ojek online gitu kan ya. Nah, dia suka nih ojek online, pesan makan dan lain-lain. Karena dia terbiasa pakai di kota, ya udah pakai aja di kota. HiCap misalnya gitu kan, coba-coba dan ternyata enak gitu kan. Harga promo, harga kami di bawah. Terus, harganya berapa sekarang? Harganya sekarang ini masih harga promo untuk itu kalau hitung per berapa kilo begitu? Iya, per berapa kilo. Kalau tapi dia per 4 kilo, per 4 kilo itu
Itu kalau bentor itu 3 kilo ke atas itu masih dalam tarif harga 10.000. Itu sama sih sebenarnya kalau Gojek dengan Grab, karena kita bikin pertemuan kemarin sama. Oh iya. Cuman yang bedanya nih di motor agak turun kita. Itu Berapa? 7.500. Masih lebih murah dari Maxim ya. Masih lebih murah dan mapsnya terjangkau. Jadi ya kan ada yang hanya maps tertentu begitu. Kalau ini semua terjangkau. Wow. Kita cari kantor Desa Liluwo aja ada. Ibaratnya gitu loh, kita cari aja ada. Tapi begini, kalau saya misalnya di luar kota Gorontalo, saya kalau Bone Bolango sih masih oke. Tapi misalnya di Bone Pantai sana, saya mau pesan Grab di sini tuh nggak bisa. Itu kalau di Bone Pantai itu kayaknya belum kesana kita. Ini Bone Pantai belum masuk. Iya, belum masuk. Atau di luar daerah lah, itu nggak bisa pesan Grab. Gak bisa karena radiusnya kan. Radiusnya. Iya, radiusnya betul. kan kita. Kan biasa anak-anak kan minta dipesanin makanan atau apa ketika di luar daerah, itu tidak bisa. Nggak bisa. Semua aplikasi nggak bisa, Kak. Oh. Iya. Karena dia ini kan mama ini kan suka. Oh, betul. Suka anak-anak itu apapun pasti yang dihubungin ibunya. Iya. Ma pesan ini Betul. walaupun kita ada di luar daerah begitu. Nggak bisa. Tapi mungkin bisa nanti di next ke depan kita punya e-commerce. Wow. Dia kayak Tokopedia juga. Di Oh. Gorontalo kita tahu ada Goto, Gojek dan Tokopedia. Tapi di Gorontalo belum ada kan. Iya. Driver Jadi yang nanti, nganter pesanan dari Tokopedia itu belum ada yang iya. instan gitu, belum ada. Jadi ini nanti akan dibikin di Gorontalo. Iya, on progress ini. Ini Reza ini sebenarnya kuliahnya pasti tanya jurusannya. Iya, jurusannya apa? Saya jurusannya alam, Kak. Saya suka lingkungan. Jurusan lingkungan, tapi laut. Saya sarjana perikanan. Wow. Tapi fokus saya ke ekosistem di laut. Jadi kan di perikanan itu macam-macam, tapi saya lebih fokus ke ekosistem laut kayak di mangrove, lamun, terumbu karang. Saya lebih fokus ke situ. Nah, jurusan saya manajemen sumber daya perairan. Ya. Sekarang sudah sibuk di sini. Masih bagaimana dengan disiplin ilmunya yang tidak? Iya. Kalau disiplin ilmunya ini saya, Kak, sekarang lebih bukan juga pemerhati ya, cuman kalau melihat misalnya kayak di laut, sekarang kan krisis alam kan. Nah, itu bikin gerakan lah. Ya walaupun ya masih solo begitu kan. Solo sendiri kita perangi, misalnya jangan buang sampah plastik. Juga. Dari saya sendiri aja sih, misalnya saya kalau beli belanja apa itu di Alfamart, saya tidak mau pakai tas, saya bawa tas sendiri. Lebih seperti itu sih. Memang berbeda antara sekarang ini menjalankan startup dengan perikanan. Cuman teknologi itu saya sudah kenal lama, Kak. Saya kenal dari kelas 5 SD. Wow. Ceritanya gimana? Saya gamer, saya suka gamers. Tapi akhir-akhir ini sudah tidak terlalu gamers lagi gitu. Saya suka game, saya suka main game konsol, PS. Di usia saya yang kelas 5 SD itu saya suka main game PS. Itu di Jakarta. Iya. Harga rental PS 1 jam itu PS2 2.000. Jadi masa kecilnya di Jakarta ini? Iya, saya di Jakarta. Saya masa kecilnya dari lahir di sini, tapi orang tua asli sini. Orang tua asli sini. Kelas 2 SD, saya diajak orang tua ke Jakarta, tapi hanya sampai kelas 4 SD saja. Iya. Oh, berarti bukan kelas 5 kemarin itu. Iya. Kemarin itu ya kelas 4 kelas 3. Saya suka main konsol. Nah, main konsol itu kan kalau kita main konsol ini di GTA dan game-game lain ini, anak-anak pasti tahu lah, anak-anak 97. Itu ada cheat, Kak. Jadi mempermudah kita main game. Cheater gitu istilahnya. Nah, karena saya pikir bagaimana caranya saya bisa dapat cheat, karena saya lihat teman-teman kok dorang enjoy saja main ya, tidak sesulit saya main gitu kan, ada level up-nya. Saya berpikir, coba ke warnet. Teman saya ajak saya ke warnet. Saya masih ingat namanya Dani juga. Dia diajak ke warnet. Dani bukan Dani anaknya Ibu Irma kan? bukan Mas Dani. Iya. Diajak Dani, saya ke warnet, kasih tahu. Nih Ja, kalau mau main dan enak kayak teman-teman, pakai ini cheat.
Waktu itu cuma kita bertiga. Nah, berempat. Bertiga yang duanya jadi ini nggak mau kasih tahu. Jadi masih ini masih kelas 3 kelas 4 sudah rajin ke warnet ini. Nah, ke warnet waktu itu masih ya Windows XP dan internetnya Internet Explorer. Explorer kan. Masih pakai itu. Saya cari cheat kode gitu kan. Nah, ada ternyata banyak kan di website itu banyak randomnya. Banyak. Terpikirlah di situ ide usaha saya. Kalau saya pakai, saya oke lah pakai, tapi jadi kan, jiwa bisnisnya kan banyak orang main nih Kak. Karena begini, saya dulu untuk minta uang ke orang tua itu rada takut kalau untuk main game, karena tidak akan dikasih. Jadi saya nyicip uang jajan di sekolah, tahan lah tidak makan, karena saya suka konsol. Nah, tiba-tiba saya pikir, bagaimana ini bisa jadi uang kan? Saya ambil cheat-cheatnya, game-game yang sangat belum ini banyak yang suka tapi tidak terpecahkan. Kayak game GTA gitu kan, semua itu kan perlu itu. Nah, saya download, saya salin. Dulu masih tulis tangan karena belum bisa ini kan, belum ngerti Word dan lain sebagainya, belum ngerti. Tulis tangan. Bawa kertas, tulis tangan. Jual. Oh gitu. Jadi dulu saya belum kenal fotokopi. Jadi cari sendiri. Saya cari sendiri. Kemudian saya tulis, dicatat. Saya baru tulis, dijual. Bikin kopian banyak. Saya jual ke teman-teman. Saya jual dengan harga muas waktu kenapa itu. Kenapa tidak di print? Oh, di warnet kan bisa. Mungkin ada pada saat itu, cuman kan saya yang belum ngerti. Lebih berpikir yang simpel. Anak kelas 3 SD Kak. Tidak memahami. Jadi kelas 3 SD sudah bisa cari duit dengan teknologi ini. Waktu itu saya jualnya 350 rupiah. Iya. Per game cheat. Jadi kalau misalnya jadi sehari bisa jual berapa? Waktu itu saya pernah untung 20.000. Itu saya pakai untuk uang bayar. Jajan ke sekolah berapa dulu? Kalau jajan itu kan mama bikin makanan dari rumah. Cuma kita dikasih uang itu 5.000. Iya. Nah 5.000 itu beli es, beli apa segala jajan lah, kayak roti apa. Di Jakarta kan masih murah-murah. Pada waktu itu ya. Ada bekal makan, jadi saya pikir. Tapi sekarang anak saya juga kelas 3 SD uang jajannya 5.000. Itu pun kadang ada kadang tidak, karena dia bawa makanan. Iya, memang kayaknya anak SD harus begitu kan. Jangan banyak-banyak. Iya. Jadi uang saya simpan. Saya simpan karena ada makanan toh. Iya, kan ada makanan. Dan kalau saya punya 5.000, berarti saya bisa main 2 jam. Karena 1 jam per jamnya itu 2.000 dulu. Oh, 2.000. Iya, 2.000. Jadi karena saya putarlah ini cheat-cheat ini, saya jual. Saya juga suka beli ikan hiu, ikan cupang. Kalau masih anak-anak kan suka tertarik dengan jajanan Kak. Saya suka. Jadi uang itu kadang kalau laku itu saya pakai untuk main PS atau saya kasih ke teman-teman. Main. Nanti gue yang bayar gitu. Oh gitu. Jadi bos nih ceritanya. Traktir aja teman-teman. Nah, cuman lama-kelamaan teman-teman so tahu ternyata ada di ini. Jadi cari sendiri. Mereka cari sendiri. Jadi mereka cari sendiri. Itu yang bikin saya tertarik dengan teknologi dari situ, dari Dani. Nah, dari Dani itu juga saya mulai belajar game-game PC. Setelah saya kenal game PC, saya tidak tertarik lagi dengan game konsol di PS2. Jadi saya lebih game-game PC. Mulailah dari situ saya tertarik. Sampai tapi mati tiba ke Gorontalo itu kan pas saya tiba di Gorontalo kelas 5 belum ada perkembangan teknologi Kak. Jadi saya ini kalau mau main warnet gimana? Saya di Gorut Kak, di Kuandang. Dan pembangunan pada saat itu kan belum kayak sekarang, teknologi belum masuk. Jadi saya apa ini yang bisa? Itulah teknologi. Saya kenal teknologi dari kecil. Berarti dari kelas 3 SD sudah dapatkan uang jajan dari teknologi. Luar biasa ini. Dan Ibu Irma menemukan orang yang tepat. Iya. Jadi kan menghadapi yang raksasa-raksasa ini berapa ya? 3 raksasa ya. Menghadapi ini bahkan masih ada lagi yang lain. Ada lagi ya teman-teman yang lokalan lain. Iya. Oh tidak. Nujek itu lokal ya? Nujek itu bukan lokal. Tapi satu-satunya yang startup lokal ini kan yang tidak juga karena ada sebut bisa boleh kan ada Via Jack, ada teman-teman yang lain. Kalau kami kalau ketemu itu kami tidak
kontradiktif sih, tidak maksudnya tidak perang dengan mereka. Jadi sama-sama kita sama-sama. Bahkan yang besar-besar juga yang koordinator Grab di sini kan itu om saya. Oh gitu. Om saya. Jadi kan menghadapi kalau ini kan punya modal yang besar, kemudian ya seluruh Indonesia sudah ada. Bahkan sudah Nusantara kan yang lain. Nah, bagaimana dengan ini? Tadi Kak kembali ke strateginya. Kalau misalnya kan ada anak-anak kosan atau kuliah. Sekarang paling banyak orang order itu makanan sih Kak. Dominannya bukan penumpang lagi, makanan. Kalau misalnya mereka sudah terbiasa pesan pakai Hi-Cap di kota. Tiba-tiba mereka mau pulang ke kampung. Kan ada juga di sana. Nah, orang di kampung yang terbiasa pakai Hi-Cap tiba-tiba ke kota. Kan ada juga di sana. Jadi ini semua harus download aplikasi Hi-Cap. Tapi kan baru di Android. Baru di Android. On progressnya ini kita ke Mac. Yes. Mantap. Jadi kan kalau misalnya orang itu kan pengennya nggak ribet Kak. Kalau saya bisa di kampung saya pakai Hi-Cap, ngapain saya di kota nggak pakai Hi-Cap? Atau ngapain saya harus 2-3? Dan ini produk lokal. Iya, yang harus didukung. Kalau yang lain kan punya orang-orang yang mungkin Gojek yang punya orang Indonesia. Lainnya kan bukan. Yang lain kan bukan. Jadi ya kita harus saling menghidupkan lah. Iya, karena begini kebutuhan terhadap terhadap kayak Gojek, Grab, Hi-Cap ini kan sudah menjadi bahkan sehari itu kita bisa sampai berapa kali ya. Saya misalnya order setelah dari kantor misalnya atau dari perjalanan pulang ke rumah kan biasanya kan ketika pulang itu ini di rumah tidak ada sabun atau tidak ada apa begitu. Tapi kan kadang-kadang kita lupa mampir di Indomaret atau di Alfamart atau di mana. Sampai rumah ternyata saya butuh ini. Kan nggak mungkin keluar lagi. Pesanlah ada Just Tip begitu. Di Hi-Cap ada juga Just Tip. Namanya Hi Nitip. Oh, apa? Hi Nitip. Oh, Hi Nitip. Hi Nitip. Hi-Sen. Iya, jadi apa saja yang ada di Hi-Cap ini? Iya, yang ada di Hi-Cap supaya orang bisa tidak perlu harus download aplikasi yang lain begitu. Di Hi-Cap itu Kak ada untuk Hi Motor. Pesan motor. Terus ada Hi Bentor. Yes. Itu identitas. Jadi ada pilihan kan mau naik motor atau naik bentor. Terus ada Hi Mobil. Juga ada Hi-Sen, ada Hi Cargo. Cargo maksudnya? Cargo itu yang open cup. Kalau mau pindahan, mau apa itu pakai itu. Oh gitu. Iya, keren. Nah, terus kalau ini apa lagi? Ini yang on progress ini jasa pijat. Oh gitu. Ya, dalam 3 bulan ke depan ini kita insya Allah target bisa super apps. Super apps itu bisa punya semua. Itu tadi kalau kita mau top up saldo pulsa, pulsa token listrik itu bisa PPOB lewat situ. Bahkan game untuk PUBG pun kita bisa lewat situ. Nah, itu target 3 bulan ke depan ini. Nah, sekarang ini on prosesnya kita bikin perbanyak dulu cakupan wilayah. Nah, di fitur-fitur itu nanti ada ketambahan itu juga. Dan kalau di kami pasti harga terjangkau dan maps itu terjangkau karena kita kerjasama. Cuma untuk sekarang ini kalau misalnya kita mau top up itu sudah bisa lewat berbagai macam e-wallet. Kalau misalnya Kak punya Dana misalnya endorse Dana. endorse Dana. Ini masih gratis. Nanti lama-lama jadi endorse ya, nanti ada toko. Nah, itu bisa lewat situ, lewat Dana, lewat e-wallet lain, Shopee Pay pun bisa. Bisa virtual akun transfer rekening. Bisa bayar di Alfamart untuk top up saldonya. Keren. Dan ada satu nih yang istimewa. Di Hi-Cap itu kalau misalnya kita pesan terus kita mau bayar, kalau di aplikasi lain itu kan saldo mereka dengan tunai. Di kita ada lebih banyak ragam lagi. Jadi bisa bayar lewat apa begitu. Misalnya saya mau pesan order, Kak mau pesan order, terus bayar. Kak ada metode pembayaran kan? Kak tidak punya uang cash, Kak tidak punya top up saldo di HiPay.
ada Dana, ada Shopee Pay. Itu yang kesulitan kemarin itu kan, untung sekarang ada Justip. Kalau misalnya yang cuman GoSend atau yang Express, Grab Express itu kan harus bayar tunai kan kemarin-kemarin. Nah, agak kebingungan itu saya ketika ada di luar rumah, kemudian anak-anak mau pesan apa yang harus bayar, kemudian mereka tidak pegang uang. Nah, itu. Di Highcap bisa. Highcap bisa, iya. Nggak pakai tunai. Iya, orang juga sekarang begini kan, sekarang orang lebih senang bawa tas yang kecil, yang tidak perlu harus banyak kartunya. Ini kartu ini yang bikin semua banyak. Serba digital. Lewat handphone kan bisa. Iya, keren. Kemudahan sekarang ini. Kemudahan. Dan itulah fokusnya di Highcap. Kemudahan kepada pelanggan kita, customer kita, tapi kita tanpa melupakan juga driver sama mitra. Iya. Di driver ini untuk teman-teman yang mau daftar di kami itu hanya kuotanya 200 di kota. Oh iya. Itu motor mobil bentor. Kita tidak akan lebihkan. Kenapa? Karena kalau kita misalnya banyak nih driver, yang lain kalau istilahnya di driver ini Kak, tidak mentakuti. Saya ada juga masuk di dalam grup driver Highcap. Nah, biar saya bisa tahu apa sekarang sudah berapa yang mendaftar? 59. Tapi yang aktif itu 20-an. Yang lain ini belum aktif. Jadi sejak di launching kemarin ya. Nah, itu kan belum seminggu launchingnya. Iya, belum seminggu. Jadi kalau teman-teman nih banyak mahasiswa kan, bisa sampingan. Iya. Nah, bisa sampingan nyambil. Saya dulu begitu Kak, waktu kuliah saya kerja di Gorontalo Pos juga pernah kerja di situ. Iya. Nah, untuk teman-teman ini bisa masuk ke Highcap. Kami menerima gitu kan. Kita tidak menutup. Terus kenapa sih untungnya jadi driver Highcap? Nah, yang pertama kalau komplain kantor dekat. Kantor pusat dekat. Kantor pusatnya dekat di ini ya? Jalan Cendana. Oh. Tapi mau Pangeran Hidayat. Iya, Pangeran Hidayat. Nah, kalau mau komplain satu dekat situ. Terus kedua, orderan fiktif itu kita langsung pantau di sistem hilang. Gitu. Jadi kalau ada orderan fiktif, teman-teman driver lapor, Kak ini orderan fiktif. Hilang. Bahkan ini maaf ya, kemarin ada yang pesan minuman keras. Langsung di delete. Langsung delete akunnya. Karena kita tidak mau. Tapi ada yang operatornya yang memang standby. Ada, kita standby admin. Nah, terus ada berapa adminnya? Adminnya sekarang 2. Itu ganti-gantian kan? Iya, dia harus 1 kali 24 jam atau cuma sampai jam berapa begitu? Tidak, ada batasan waktu. Ada batasan waktu sampai jam 10 malam. Nah, itu rata-rata kita semua walaupun bukan admin pasti pulang dari kantor itu jam 10 malam. Oh iya. Karena di kantor namanya startup pasti ada kenyamanan dalam kantornya. Iya. Kita punya budaya di startup itu ada PS. Oh. Main game. Iya. Jadi teman-teman sambil menunggu. Padahal jam pulang itu jam 5. Tapi karena teman-teman suka, dorang mau bekerja sampai malam. Jadi harus ada yang menarik. Dorang kerja sampai malam pun dorang bisa main gitu karena memang ritmenya kulturnya di startup beda dengan instansi. Bahkan instansi sekarang mulai mengikuti kan. Iya. Harus ada suasana, menciptakan suasana yang menyenangkan lah buat mereka. Nah, di kami ya itu kita punya berbagai fasilitas di kantor yang teman-teman bisa enjoy di dalam. Tadi kembali ke driver nih Kak. Nah, di driver itu kita kalau di aplikasi lain itu dia ada namanya kejar target. Trip 10 trip dapat. Ini pengakuan driver ya, bukan saya yang bikin, bukan. Ini pengakuan driver kami. Dia kan tanya, "Kak, kalau misalnya saya tidak mau dipanggil Pak, jadi panggil Kak gitu. Kak, ini kalau misalnya orang mau turun, ada tidak orang dapat bonus-bonus begitu kayak di aplikasi lain ada. 10 kali turun, 1 hari kita dapat 20.000. Iya. Saya bilang, Pak, kalau di kami bukan 10 kali turun, 1 kali turun, ada skema bonus yang kita kasih. Gitu. Sesuai jarak kilometernya. Nah, itu kita sebarkan pamfletnya di driver. Jadi ada yang 1 kali turun itu 4.000, ada yang 1.500, ada yang 8 sampai 10.000. Jadi saya bilang ke teman-teman driver,
Jadi Pak, lebih bagus mana kalau Bapak 10 kali turun 20.000 atau setiap kali turun dapat 10.000. Iya. 2 kali turun dapat, misalnya orderan terbanyak lah ya, dapat 20.000. 2 kali turun aja Bapak sudah dapat 20.000. Iya. Dan uang di high cap di saldo itu kan masuk ke saldo. Itu bisa ditarik Kak. Jadi bisa di withdraw atau diuangkan. Iya. Begitu. Wah. Dan sistem di kami itu kalau driver ngajak itu dapat 5.000 misalnya. Oh, ngajak orang begitu. Iya, ngajak orang dia dapat saldo 5.000. Oh. Mantap ya. Ini kan anak muda yang harus yang jadi contoh, ini menginspirasi. Kenapa saya undang Reza ke sini? Karena itu saya ingin menginspirasi orang-orang lewat kisah-kisah, dan insya Allah sukses ini untuk high cap-nya. Ada pesan nggak untuk anak-anak muda? Ada. Ya. Kalau misalnya kita punya mimpi, tapi mimpi kita itu terlihat kayak terbatas, jangan ubah mimpi itu. Iya. Tapi caranya yang kita ubah. Wah, metode gitu. untuk mendapatkan mimpi itu yang kita ubah. Mimpimu tapi cara. Iya. Tujuannya jangan ubah, tapi caranya yang kita ubah. Iya. Jangan pernah patah semangat lah kalau memang kita lihat itu passion kita, itu mimpi kita. Ini kayaknya bagus untuk orang banyak. Ini kayaknya bagus untuk daerah kita. Kalau saya lihatnya sekarang itu saya tidak lebih ke benefit personal. Iya. Karena kalau mau dibilang benefit personal itu sekarang kita belum dapat apa-apa. Iya. Saya lebih suka lihatnya daerah kita ini dapat apa begitu. Nah, kalau daerah kan cemerlang kan enak, bagus. Yeah. Investasi banyak masuk. Oh, Gorontalo so bagus ya, so ini, so itu, so ini. Kan ya orang-orang di dalam juga, ekonominya berputar di dalam juga kan. Iya. Keren. Menurut saya begitu. Terakhir, ngomong-ngomong, kenapa pilih warna merah? Kenapa pilih warna merah? Ini pertanyaan sebenarnya gampang-gampang susah. Iya. Susahnya. Minum dulu. Iya. Susahnya kenapa dia pilih warna lain? Iya. Merah itu kan warna negara kita, Kak. Sebenarnya merah putih. Pertanyaannya bukan kenapa warna merah, karena ada putihnya. Ada putihnya. Lebih dominan juga ada putihnya. Kalau di jaket kita yang pertama itu merah hitam, Kak. Oh. Merah hitam. Ini kalau jaket merah hitam yang itu kedua. Lebih ke salah satu partai. Saya nggak ngeliat partai karena kalau di usaha nggak ngeliat partai kita. Oke. Target 200 driver itu kapan kira-kira bisa? Kan sekarang sudah 59. Nah, ini 2 bulan lah ke depan insya Allah bisa capai. Insya Allah. Kalau kita pasang iklan di Facebook itu kita bayar. Oh iya, ada promonya. Bukan promonya. Ada sistem di dalam Facebook itu yang dia satu hari bisa menjangkau 2.000 orang. 2.000 orang. Iya. Itu kan bisa menjangkau sekali. Kalau memang insya Allah cikit target lah. Ya, aduh keren. Jadi insya Allah ini high cap ini akan merajai startup di Gorontalo. Amin. Bukan cuma di Gorontalo, siapa tahu bisa bikin lagi di di Sulut. Kita targetnya bisa kuasai minimal pasar Sulawesi. Di Sulawesi Utara dengan Gorontalo. Minimal 2 itu dulu. Minimalnya ya sekarang yang realistisnya ya. Tapi kita realistis juga. Realistis sekarang dulu ini kan di kan misalnya sudah di Gorut sudah bisa dijangkau. Itu Gorut dengan Bolmut kan dekat. Iya. Iya, kita jadi mulai pinggir-pinggir dulu, pinggir-pinggir baru ini ternyata bisa kesana. Itu salah satu trik agar kita bisa. Saya tidak ingin bilang banting yang besar-besar, nggak mungkin. Tapi minimal kan, kita bisa menyamai atau menang di daerah sendiri dengan cara itu. Kalau kita ada di seluruh daerah provinsi kan, bukan berarti orang salah saja high cap. Iya, jadi karena high cap mau dimanapun pasti ada. Iya. Oke, terima kasih. Semoga terima kasih sudah datang ke sini.
Terima kasih juga sudah menginspirasi. Insya Allah anak-anak muda, itu saya bilang anak-anak muda sekarang ini luar biasa. Mereka punya caranya masing-masing untuk bagaimana bisa survive, bisa tidak merepotkan orang tua lagi. Anak saya begitu, sekarang tidak merepotkan lagi. Dia di luar kuliah, sana. dia sudah, ya alhamdulillah orang tua kan senang pasti kalau misalnya lihat anak-anaknya seperti itu. Dan insya Allah sekali lagi HiCap ini bisa menjadi raja, raja di daerahnya. Amin. Bisa jangan raja lah, raja itu lebih apa ya istilahnya? Iya, lebih kayak banyak negatif dalam kekuasaan kan. Iya. Mudah-mudahan HiCap ini bisa jadi apa ya? Kita kan we are friends, bisa menemani setiap individu yang ada di Provinsi Gorontalo ini dalam kehidupan hari-harinya gitu kan. Masya Allah. Jadi ya karena saya ingat Ibu Irma bilang bahwa yang sekolahnya kemarin ini dibangun dengan cinta, maka ini juga pasti seperti itu. Dasarnya dasar cinta, cinta terhadap semua masyarakat yang ada di Gorontalo, dan insya Allah bisa mencintai juga HiCap. Oke, sukses untuk HiCap. Iya, terima kasih Kak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.